Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemarin sampai ke cerita ada memang ada ceritanya nih ya, sampai ke sini ya, sudah selesai ya. Jadi di sini sudah ketemu nih eh minimum relative supportnya yang OP itu 67%, OB 50%, PB 67%, PM 60%, dan OPB 50%. Dan ini OPB, sorry, yang ini O4 ini dipakai juga nanti termasuk ya. Nanti dipakai juga. Jadi data yang 2.000 baris itu menjadi kemarin itu di NAIM itu jadi 20.000 baris sampai 20 ribu 80.000 gitu ya. Oke, barisnya itu 20 kalau nggak salah ya. Saya lupa tuh. Nanti kita lihat ya. Jadi memang beginilah karena dia iterasinya terus-menerus terutama kalau di NAIM itu memang default dari relatif supportnya cuma 10% ya. Kalau kita tambahkan jadi 40 sih jadi tambah sedikit ya. Dari 20.000 misalnya jadi 7.000 gitu barisnya. Karena dia sampai 70 aja, 70 udah berhenti. Kalau ini kan selama dia tidak di bawah belum di bawahnya 3 item atau 50% ya dia terus aja iterasi terus gitu. 4 4 5 sampai habis juga ininya. Kombinasi dari apa namanya? Itemnya. Karena itemnya di sini tadi ada berapa? Ada berapa item tadi? Coba kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah lima-limanya habis, ya udah. Jadi 5 rangkaian maksudnya gitu ya. 5 rangkaian pun dibolak-balik kan ini. Enggak deh, kalau kombinasi sih cuma 1, 2. Cuma satu aja kalau kombinasi ya berarti ya. Karena bolak-balik sama. Kecuali kalau udah permutasi, nah nanti di pas mencari rule association rule-nya itu, nah itu menggunakan kaidah permutasi sehingga tidak bisa dibolak-balik. Artinya OP dengan PO beda ya gitu. Kalau di kaidah association rule-nya. Jadi kita punya satu itemnya 4, 4 ini punya 2 item 4, punya 3 item 1 ya itu ya tadi. Kita nggak terusin dulu yang ini ya. Harusnya sih memang saya lupa ya harusnya nanti untuk mencari selanjutnya itu ini kasusnya. Tapi kenapa saya malah ubah ubah kasus baru? Ini kan baru nih. Gitu. Ini sebenarnya bukan kasus baru. Artinya gini. Tadinya sih saya biasanya suruh teman-teman itu untuk ngerjain gitu. Saya tungguin setengah jam gitu kan. Setengah jam atau 1 jam gitu. Gitu. Kemudian kalau dulu ya, saya tungguin selesai belum? Udah selesai baru coba dipresentasikan gitu. Ini hasilnya. Begitu kenapa saya gunakan kasus baru sebelum ini sampai ke association rule gitu kan. Gitu. Jadi ini nggak usah lama-lama ya. Ini kita tentukan pertama, tentukan minimum supportnya 50% dan minimum confidence. Nah, sekarang ada confidence-nya 70%. Confidence-nya 70%, minimumnya 50%. Ini cukup cepat selesai sebenarnya ya kalau 50% nih. Kalau 10% ya berkali-kali tetap. Ada berapa itemnya di sini? Kalau kita lihat, itemnya ada satu PRM. Karena roti, mentega, telur, susu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. PRMTS B 6 ya. Ada 6 berarti ya. Ya, ada lagi K nih, 7. Ada 7 item keseluruhannya nih dari si produk. Bayangin kalau produknya ada 100, 200 produk. Waduh, gimana mau ngitungnya kalau kita yang ngitung itu, Pak. Ya. Jadi roti, mentega, kecap terus. Dan ini jangan dibayangkan hanya untuk pasangan-pasangan produk aja. Bisa pasangan keputusan bisa atau pasangan apalagi ya misalnya oli apa kalau ada lomba dan lain-lain. Tapi tentu saja datanya harus ada datanya. Dan datanya nggak harus banyak kan ini. Yang menariknya itu datanya tidak harus banyak. Bisa sedikit, bahkan bisa hanya segini aja sudah bisa kita laksanakan, lakukan gitu ya seperti itu. Oke, ini ya saya kira cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 memang ya. Ada 7 ya totalnya ya ini ya. Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sini.
Tadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh ya. Nah, kita lihat di situ perhitungannya. Saya screenshot lagi nih. Tapi kita yang ini nggak lama ya, yang ini ya, supaya tidak terlalu ini. Ini transaksinya ada berapa nih? Ada lima. Ada bukan lima produk, lima transaksi gitu ya. Ini lima transaksi ada. Nah, kalau kita lihat di di sini ya, teman-teman. Ya, roti itu muncul berapa kali? Aduh, susah ya ini. Kecilin aja deh. Nah, itu. Ini ya. Roti muncul empat kali di sini, mentega empat kali. Udah bisa kan ngitung kan? Ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin masih bingung bagaimana cara ngitung kenapa roti empat kali, Pak? Ya di sini rotinya empat kali nih. Satu, dua. Di transaksi satu ada satu kali, transaksi dua satu kali, transaksi empat, transaksi lima. Jadi ada empat kali. Dan seterusnya. Nah ini sudah muncul berapa kali dan jumlah transaksinya lima ya. Jadi support value-nya berapa? 4 bagi 5 kan? 4 bagi 5 karena jumlah transaksinya 5 ini. Jadi masing-masing dibagi jumlah transaksinya. Berapa kali mereka keluar, berapa kali mereka keluar dibagi jumlah transaksinya. Itu hasilnya ya ini hasilnya. 80%. Tadi kan berapa ini ya ambang batasnya 50%. Sehingga yang ini jelas kena eliminasi nih. Nah gitu ya, kena eliminasi nih. Oke, sehingga kita lanjutkan lagi. Berarti yang lolos hanya 4. Satu, dua, tiga, 4. Yang lolos ke babak berikutnya ya. Nah, ke iterasi berikutnya gitu bahasanya. Kemudian berikutnya lagi, gini kita lanjutkan. Nah, yang lolos hanya 4 di sini. Kita lanjutin. Kemudian dari 4 ini berapa kombinasi? Satu, 2, 3, 4 ini. Ya, ini rumusnya ya. 4 faktorial dibagi, nyari 2 ya. 2 faktorial dikurung 4 kurangi 2 faktorial. Hasilnya ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 kombinasi. 6 kombinasi di mana nanti hasilnya di sini ternyata bahwa ada roti mentega. Coba kalau kita lihat di tadinya logikanya bagaimana sih? Roti mentega, roti telur, roti susu, gitu kan? Roti, sorry, roti mentega, roti telur, roti susu, mentega, telur, mentega susu, telur susu, nah gitu. Jadi ada 6 ya, gitu ya. Telur susu. Nah ini, setelah dihitung kemunculannya, ya berdasarkan kemunculannya, yang ini eliminasi, ya kan di bawah 50 nih. Yang lolos hanya dua, yang ini. Nah ini 80%, gampang kan ya caranya? 80% dua nih. Roti, mentega, telur susu. Masih empat tapi saya teman-teman ini. Satu, dua, tiga, empat. Masih empat. Ini bukan dua ya, ini empat ini. Ini. Empat apa dua? Nanti saya lihat. Kalau nggak salah sempat ini. Ini empat ya masihnya gitu ya. Nih, jadi roti, mentega, telur, telur susu di sini. Itu teman-teman. Ya tinggal, oke. Berarti faktorialnya kombinasi gimana? Kalau empat ya enam lagi kombinasinya. Coba. Kalau kombinasi tiga ya. Kalau dua berarti berapa? Kalau dua faktorial, itu dua ya. Dua dibagi kita nyari tiga ya. Kita nyari tiga berarti kan tiga faktorial. Masa tiga dikurangi dua sih? Berarti harusnya sih empat ini. Totalnya enam berarti ya. Roti, mentega, telur. Roti, mentega, telur ya. Roti, mentega, susu. Mentega, telur, susu. Gitu kan? Apalagi? Roti, telur, susu. Itu mentega, susu. Mentega, telur, susu. Roti, telur, susu. Mentega, telur, susu. Satu lagi apa tuh? Mentega, telur, susu. Roti, telur, susu udah ada ya? Mentega, telur udah ada. Oke, udah ada ya. Mentega, telur, susu. Terus, oh iya yang belum. Roti, mentega, susu udah kan ya? Kok cuma lima ini hasilnya? Satu, dua,
34. Harusnya kan 4 faktorial tadi kan? Oh iya, ini 3 faktorial kan ya. Lupa saya. Berarti ini kan 1 faktorial kan ini. 4 kurangi 3. Berarti sama, 4 dikali 3 faktorial kan gitu kan. Eh Harusnya 4 berarti ya, teman-teman ya. Dicoret. Dicari 3 kan, yang dicari 3. 4 kurangi 3 1 faktorial. Ininya 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 ya, harusnya harusnya 4 berarti kalau gitu. Ini kan 3 faktorial kalau nyari 3. Roti, mentega, telur. Roti, mentega, susu. Susu. Terus apa lagi? Mentega, telur, susu. Ya kan? Roti, telur, susu. Oh ini udah ini. Pantesan dia berulang. Jadi harusnya 4 hasilnya. Bener nih yang ini nih. Kombinasinya. Jadi harusnya berapa kombinasinya? 4 ya teman-teman ya. Masih udah jelas kan cara ngitungnya? Apa masih belum? Saya ulang sedikit sih. Barangkali ada yang miss ya hitungnya. Harusnya 4 ya. Jadi di sini 4 faktorial. Yang dicari kan 3 kan? 3 faktorial. 3 item yang dicari. Ini 4 dikurangi 3 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kan sama dengan 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 4 kurangi 3 1 ya. 1 faktorial berarti. Nah gitu. Ini coret. Ini 1 hasilnya. Jadi 4 nih. 4 kombinasi. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah gitu. 4 kombinasi ya. Oke, kita lihat lagi setelah ini berapa kali kemunculan ya. Iya, ini udah dipotong berarti ya. Harusnya sih 4 tadi. Jadi 2 ya. Sebentar. 1, 2, 3 roti, mentega, susu, roti, mentega, susu, roti, mentega, roti, mentega, telur. Iya, iya benar. Jadi ada ini udah dipotong kayaknya ini. Yang tadi nih yang 2 nih tadi ya, yang 2. Yang 2 ini kemudian dijadiin 4 ini. Ya. Jadi 4. Nah, ini 4 ini ternyata dia di bawah 50 semua, teman-teman nih. Nah, ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Yang secara perhitungan matematisnya itu yang ini yang berlaku, yang sebelumnya. Nah, yang ini berarti. Yang ini sebenarnya karena di bawah 50. Tapi ada tapinya nih. Ini juga apa namanya? Nanti teman-teman penggunanya bisa intervensi. Apakah ini akan dipakai salah satu atau tidak? Kalau kata pemangku kepentingan nggak dipakai ya udah berarti ini nggak dipakai berarti ya berhenti di sini. Yang yang dipercaya oleh toko atau oleh kita untuk dipasangkan hanya ini dengan ini dan ini dengan ini. Tapi kita cari dulu nilai confidence-nya. Kalau ini confidence-nya misalnya di bawah 70% misalnya, ya nggak dipakai dia gitu. Yang dipakai itu yang di atas 70%. Itu yang dipakai. Ya gitu nanti. Jadi nggak nyampe ini. Intinya kalau untuk support value itu ini dipakai dua-duanya nih. Ini dipakai dua-duanya. Kalau hanya support value. Kemudian yang ini juga dipakai. Nih, yang mana? Yang ini dipakai nih. Kalau ini sih udah ketahuan sendiri-sendiri ya gitu ya. Dan jelas ini rating aja nih. Ratingnya roti itu 80%. Ratingnya mentega telur itu 60%. Ratingnya susu itu 60% gitu kan. Tapi masih diperkuat lagi oleh keyakinan. Ya, oleh yakin nggak nih? Berapa persen keyakinannya, confidence-nya, keyakinan gitu ya gitu. Kepercayaan dirinya berapa persen. Tapi kalau ini mau dipakai silakan sebagai apa pilihan berikutnya. Artinya, wah masa dua-dua sih kita harus nyari 3 nih. Ya daripada nggak ada ya kan mendingan yang ini gitu kan daripada kita packing atau deketin yang 3 yang belum dihitung. Mendingan kita yang ini kita 40% deket lah masih sama 50% gitu kan seperti itu daripada. Tapi kalau packingnya hanya 2 ya tadi berarti yang 3 nggak usah gitu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan medis, ya kan, eh, apa ya, bukan medis namanya ya, perusahaan untuk ya alat-alat medis lah atau apa gitu. Kalau masih meragukan ya, mendingan tidak dilakukan, gitu, karena kan membahayakan gitu kan. Misalnya, wah ini gimana nih kalau kata
ilmuannya kalau misalnya unsur ini dengan unsur ini nih sekian persen kekuatannya nih ya. Sedikit lagi di ambang batas yang kita tentukan. Nah, itu kan mungkin tidak bisa digunakan ya karena itu menyangkut sesuatu yang membahayakan gitu kan. Seperti itu membahayakan jiwa manusia. Tapi kalau hanya sekedar barang sih mungkin ya udahlah kita bikin aja yang tiga paket deh, yang paket yang isinya tiga deh. Yang mana yang ini daripada yang belum dihitung, mendingan yang ini yang udah tahu 40% kan ke ini ya support value. Baru dihitung confidence nanti setelah ini. Nah, jadi kita bisa pilih yang mana roti, mentega, susu dari awal kan ini kan yang ini ya. Tiga ini. Apakah roti, mentega, susu? Ada dua sebenarnya nih. Ataukah roti, mentega, telur nih? Kalau di sini diambil roti, mentega, telur, susu. Satu lagi empat empatnya gitu ya. Roti, mentega, telur, susu empat empatnya. Jadi 40% dianggapnya gitu. Banyak transaksinya ada dua ya di sini tadi ya. Mana tadi? Nih. Roti, mentega, telur, susu yang pasti ini 40% juga karena keluar satu kali di situ. Satu bagi lima ya, 40. Berapa berarti itu? Ya, sekitar itulah. Jadi begitu teman-teman. Bisanya di sini sampai 4 ya. Ini kan 43. Ini seharusnya udah nggak pakai nih. Tapi masih dekat lah ya gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi kalau 4 ya segini 40%. Begitu. Nah, kemudian teman-teman anggap aja kita pakai ya semua ya. Nih, kesimpulan itu tadi kan pertama ini satu item. Oke, yang kedua ini dua item. Yang ketiga ini tiga item. Yang keempat ini empat item. Nah, baru pembentukan rule-nya atau aturan asosiasinya. Tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk ke item set berikutnya, proses berhenti. Pola frekuen tinggi yang ditemukan adalah roti, mentega, telur, susu. Langkah berikutnya bentuk asosiasi rules yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung confidence association rules A, maka B gitu ya. Gini. Nah, untuk mencari association rule itu ininya teman-teman bukan kombinasi lagi ya itunya ya konsep tetapi dia permutasi ya ini ya rumusnya ya bukan kombinasi lagi. Kalau permutasi ya udah pakainya faktorial aja gitu prafaktorial. Rumus untuk mencari banyaknya aturan asosiatif dengan menggunakan rumus faktorial. Catatan AB tidak sama dengan BA dalam faktorial. Karena ada empat item set yang menjadi pola frekuen yaitu roti, mentega, telur, susu. Ini berarti kan kita 40 itu kita anggap masuk ya, gitu, teman-teman. Jadi seharusnya kan nggak masuk tadi karena kita tentukannya 50 50% kan. Ya, anggap aja 40% lah, udah masuk lah dia. Supaya banyak maksudnya ini, apa contohnya. Karena ada empat item set menjadi pola frekuensi itu roti, mentega, telur, susu, maka banyaknya permutasi itu 4 faktorial. Jadi rumus permutasi 4 faktorial aja, bukan kayak tadi. Jadi 24 rule itu bayangin dari 4 produk tadi itu yang hasil 24 rule. Gimana kalau dari 2000 produk ya kan? Nah, ya tentu saja jadi berpuluh-puluh ribu, 80.000 kalau nggak salah itu ini sampai barisnya ya. Sampai kalau yang 2000 itu. Jadi sangat banyak sekali hasilnya. Dibaca jika dibeli roti, mentega dan telur, maka dibeli susu. Confidence-nya 100%. Dari mana nilai confidence dicari? Coba saya mau tanya ke teman-teman nih, satu aja nih ya. Ini kan masih support value nih teman-teman nih. Ngerti ya? Ini kenapa paham ya kenapa dia 24 rule ya? Ya ini 24 faktorial ini tuh. Ini 24 kan nih? Satu, dua. Hitung sendirilah. Satu, dua, lima, enam, tujuh. Kalau nggak salah ada yang kurang deh di bawahnya. Ada yang ketutup tadinya. Dipotong. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 24 ini. Benar. Nah, di sini ya kita harus atur. Untuk ngatur ini aja repot banget nih. Roti, mentega, telur, roti, mentega, telur, susu. Susu, mentega, telur, roti. Roti, susu, telur, mentega. Susu, mentega, roti, telur. Susu, mentega, roti, telur. Ya kan? Susu, telur.
mentega roti, susu roti, mentega telur. Ini yang tiga item ya, tiga item. Ini yang mulai dua item. Nah, ini dua item nih. Dua item ini satu item ya, ini satu item. Semua ke bawah. Ini satu item. Ini yang dua item. Ya ini ya anteseden. Maksud saya antecedennya yang dua item itu. Kalau ininya eh, apa? Tetap tiga. Ininya sih tetap tiga. Ada yang dua juga nih. Ada yang dua nih. Gini ya. Kalau antecedennya dua ini berarti yang ini antecedennya dua. Ini antecedennya tiga nih. Nih. Bukan tiga item salah tiga anteceden maksudnya ya. Tiga A ini tiga A. Nah kalau yang dua-duanya itu yang ini mulai dua nih. Ini mulai tiga, tiga ini mulai dua nih. Yang ini sampai ke sini ya. Ini mulai dua nih. Gitu. Kalau ini kan masih tiga ini pasangan ini empat pasang ya, gitu ya. Oke. Jadi coba gimana teman-teman? Kenapa ini kok hasilnya 100%? Ini saya tanya ini satu sama ini. Kenapa yang ini 100%? Kenapa yang ini 2%, 67%? Kenapa yang mana lagi ya? Yang saya tanya. Yang ini 50% dan yang ini 67%. Coba kita hitung ya. Gimana? Nggak usah digedein kalau ini ya. Kayak ini aja deh. Supaya kelihatan sini ya. Nah, ini jumlah kemunculan dua kali untuk roti mentega telur maka susu itu dua kali. RMTS, RMTS itu di sini jumlahnya dua kali. Benar nggak di sini RMTS dua kali? Coba saya ambil yang di screenshot tadi. RMTS dua kali. Yang pertama yang di sini. Ini berapa kalinya di sini tuh masih ini ya, masih kombinasi. Ini R M T S. Nah, dua kali ya RMTS ya. Kalau support value-nya berapa berarti? 2/5 berarti kan? 2/5 berapa tuh 2/5 teman-teman? Kali duaan aja 4/10 0,4 berarti 40% ya. Ya. Jadi 40% untuk support value-nya. Untuk confidence-nya nggak dibagi 5 tentu saja. Confidence-nya hanya dibagi dengan antecedennya. Bedanya ini kan dua nih. Antecedennya apa? Roti mentega telur. Berapa kali muncul roti mentega telur? Roti mentega telur sama dua kali juga ya. Roti mentega dan telur dua kali. Dua per dua berarti berapa? Satu, 100% kan? 100% kali 100 saja. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini makanya 100%. Kalau confidence itu dibaginya bukan dengan jumlah seluruh transaksi, tapi dengan jumlah berapa kali keluar si anteseden tadi. Nih si roti mentega telur tadi, berapa kali keluarnya. Begitu juga dengan yang tadi yang di bawahnya ini. Nah, hilang semua dong berarti yang ini tadi yang saya checklist ya. Nah, yang ini kenapa ini eh yang ini aja ya nih. Ini kenapa 50%? Mentega telur tadi. Mentega telur itu kalau kita lihat di sini berapa kali muncul mentega telur? Ini kenapa susah ya? Balik-baliknya ke sini. Nah, ini mentega telur ini teman-teman satu, dua, satu, ya dua kali muncul ya. Dibagi lima, ya 40% sama support value-nya. Kemudian untuk yang mentega telur tuh tadi ya gitu ya. Yang ini mentega telur, maka susu roti. Oh, ini MTSR berarti. MTSR, RMTS sama aja. Ya, tapi kan kalau di permutasi ya tentu saja berbeda. Ini kita lihat kalau yang angka dua ini masih kombinasi nih. Yang permutasinya nanti di sini confidence nih permutasi. Sorry,
Di ininya fermentasi itu hanya untuk mencari berapa banyak association rule-nya aja, pasangan-pasangannya ini. Kalau untuk yang hitung ini sama ini tetap kombinasi ya. Ini kan berarti dua kali muncul dibagi 5 ya 40%. Nah sama dibagi mentega telurnya. Mentega telur berapa kali sih muncul sama aja ya dua kali ya. Iya berarti kok 50%. Ini kan munculnya kalau mentega telur susu roti itu RMTS satu dua kali. Nah, sedangkan munculnya mentega telur, ya mentega telur itu satu, dua, tetap dua, dua bagi dua dong, 100 dong harusnya. Kenapa dia 50%? Mentega telur nih, mentega, ini kan dua kali muncul ya, dua kali. Ada yang salah nggak tuh mentega telur nih? Satu, dua, ya ini satu, tiga telur susu. Iya, cuma dua kali kok ini. Berarti dua dibagi dua ya, kan antesidennya kan dua kali nih munculnya. Harusnya 100% salah ini berarti ya. Ini angkanya salah berarti. Harus 100% harusnya itu. Coba lagi yang lain deh. Coba yang telur mentega susu. TMS. Ada di sini. Telur mentega susu berapa di sini? Telur mentega susu satu kali. Telur mentega susu dua kali ya. Dua kali. TMS itu dua kali. Nah, dibagi 5. Jadi 40% untuk support value-nya. Sekarang berapa kali telur muncul nih? Telur muncul itu ada satu, dua, tiga. Berarti dua per tiga. Ya, berapa tuh? Dua per tiga berarti kali 100% teman-teman. Ya, jadi berapa? Hitung pakai kalkulator nih. Dua dibagi tiga ya kali 100. Nah, 66 ya. Hasilnya adalah 66,66. Jadi 67% ini ya. Gitu. Betul berarti yang bawah. Yang ini salah ini harusnya 100% ini yang bawah nih. Yang atasnya ya. Karena mentega telurnya hanya dua kali juga dia, nggak ada lagi kan di sini. Gitu ya teman-teman cara ngitungnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja. Nah begitu, jangan nanti nanti ada tugas di sini. Kalau udah selesai ada tugas ngitung manual menggunakan Excel tapi bukan bukan manual ditulis gitu ya. Jadi kemarin itu banyak yang salah banget ya waktu masih tahun kemarin sama tahun kemarinnya lagi ya itu mungkin karena ini ya, apa namanya sedang boring ya gitu ya. Ada tapi banyak tapi nggak nggak lebih dari 70% ya yang salah. Tapi cukup banyak kalau 30% mah ya. Kosong gitu ya jawabannya. Gitu. Jadi yang banyak salah itu apa? Yang pertama itu kali itu yang banyak salah sekali itu adalah di bagian mencari permutasi dia lupa. Dia cari pakai kombinasi. Harusnya pakai permutasi gitu ya, jangan kombinasi yang ini. Jadi aturan asosiasi itu ininya apa namanya itu bagian untuk kalau kita ingin mencari berapa banyak ya susunannya itu pakainya permutasi. Kecuali kalau yang support value tadi baru itu menggunakan kombinasi itu jangan yang salahnya di situ ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ya gimana? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah jadi begitulah intinya seperti itu teman-teman. Coba sekarang, nah ini latihan nih. Coba ini ada dari YouTube juga nih. Coba teman-teman saya kasih waktu deh sebentar deh untuk menghitung ini. Berapa nilai, aduh tapi kalau sampai ke permutasi pasti banyak ya. Eh, Masing-masing support value nggak usah ya lamaan nanti udah nggak usah lah nanti teman-teman hitung sendiri aja di rumah itu oke nanti teman-teman hitung sendiri aja ya kalau ada yang masih lupa tanya aja nanti oke jawaban ini langsung saya ada jawabannya di bawahnya nih tuh jawabannya teman-teman bisa gunakan juga tabel seperti ini tabel transaksi ada 8 transaksi ini produknya telur beras minyak mie gandum nah maka bisa di teman-teman lihat sini di bawahnya 11000010 gitu ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu
Sudah ada ya, ini ya, transaksi satu telur ada satu kali, transaksi dua dua kali, satu kali gitu, dan seterusnya. Sampai nanti pokoknya telur itu totalnya ada 6 kali. Perasaannya sama dengan tabel yang tadi, cuma kalau ini ada rinciannya gitu tabelnya. Oke, kemudian baru kandidat satu item ya, telur tadi 6666 dan transaksinya nomor apa aja, transaksi nomor ini aja nih. Nanti teman-teman tugasnya begini. Tapi memang di kelompok lain tuh saya belum kasih ininya ya, materinya kemarin. Nanti kita lihat aja lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya nih. Kemudian support itemnya berarti kan 6 bagi 8 ya. Ini kan 6 bagi 8 ini jadi 0,70%. Ya, persen supportnya 70% nih. Ini support item baru nih. Nah, kalau ada yang tanya diinterupsi aja. Oke, lanjut. Untuk, ya lupa. Untuk yang kemarin saya janjikan ini ya, teman-teman dibagikan apa namanya itu data untuk panel project itu sudah siap. Datanya 20 saya siapin. 20 ada yang nanti untuk satu data itu untuk dua kelompok, ada sekitar 4 atau 5 data, yang lainnya hanya satu kelompok. Jadi nanti kalau udah dicomot satu kelompok itu udah nggak ada data itu hilang. Gitu. Jadi ya siapa cepet aja gitu ya untuk milihnya. Makanya nanti kalau teman-teman nanti ngambil data semuanya, dipelajari bareng-bareng itu dipastiinnya minimal 3 data ya. Jangan satu. Takutnya begitu satu udah dicomot orang lagi, nggak ada lagi datanya ya harus briefing lagi lama lagi kalau gitu. Jadi disiapkan di kelompoknya itu lima, minimal tiga, tiga skenario data. Kalaupun nanti ada yang dari luar nggak apa-apa dari sendiri gitu ya, cari sendiri gitu. Nanti di seperti itu. Nah kemudian ada yang 5 kalau nggak salah 5 data itu untuk dua kelompok ya. Sengaja saya buatnya seperti itu. Nah terus di situ ada lagi nanti tulisan di belakangnya dalam kurung menyusun dan menjelaskan. Jadi ada yang hanya ada yang menyusun dari awal workflow-nya, kemudian dibikin laporannya, dijelaskan. Ada yang sudah ada workflow-nya tapi hanya menjelaskan secara benar. Tapi pastinya beda workflow yang menjelaskan ini panjang sekali gitu ya. Dan teman-teman harus bisa menjelaskan itu kalau memang milih itu. Workflow-nya udah nggak usah bikin, langsung dijelasin aja. Apa sih maksudnya? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Terus tetap dibikin cliff DM-nya, tetap dibikin. Tapi workflow-nya udah jadi, ya, workflow-nya udah jadi di situ. Jadi di bagian belakang tuh ada dalam kurung menjelaskan, dalam kurung menyusun. Nah, itu lihat nanti di situ pilihannya. Ada yang menyusun, ada yang menjelaskan. Oke, gitu ya. Terus ada yang satu a satu b misalnya. Itu berarti kalau ada yang A, B, itu berarti ada dua data yang sama yang bisa dipilih oleh dua kelompok. Itu diambil dua kelompok. Kalau nggak ada AB-nya gimana Pak? Ya udah berarti satu kelompok aja satu data itu. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh ada yang lain yang pakai. Gitu, teman-teman. Nanti, nah, kemudian Pak kenapa nggak diflur-flurin? Ternyata berdasarkan dari eh, pendapat beberapa mentor kita, belum waktunya. Karena apa? Karena teman-teman harus selesai ini dulu asosiasi. Kan 5 metode ini paham dulu. Yang pertama, supaya nanti nggak bingung kita ininya. Saya mau milih ini enggak ya gitu. Oh, saya udah ngerti nih konsepnya gitu kan. Yang pertama, yang kedua, minimal workflow control sama flow variable udah lewat. Nah, jadi kayaknya setelah flow variable deh kayaknya ya setelah workflow control deh kayaknya itu. Baru nanti yang amal itu kan advanced machine learning. Tapi memang waktu jadi lebih sedikit waktunya. Ya terserah teman-teman sih. eh Ya setelah inilah, setelah flow variable lah mungkin ya. Teman-teman kalau misalnya mau nunggu nanti ngerti tentang workflow controlnya atau flow variabelnya boleh. Karena memang tidak terlalu banyak digunakan, tapi untuk yang menjelaskan workflow itu sepertinya butuh itu. Butuh flow variable dan workflow control karena dia eh, workflow-nya sangat-sangat ini ya, bukan sangat, cukup rumit gitu. Nah, tapi kalau udah paham semua yang tadi itu, saya kira bisa jelasin seharusnya. Gitu. Ini looping ya. Kalau untuk yang IT sih looping-looping udah biasa ya. Looping gitu kan. Kemudian ada yang variabel, dia baca variabel dari node apa, kemudian dari untuk loopingnya dan looping start, looping end dan seterusnya. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi ditahan dulu deh. Mudah-mudahan sih minggu depan sudah bisa berarti. Tapi saya sudah siapin, tinggal bagi aja itu.
Udah 20 ya. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi tadi tinggal dua item ya. Next iteration dua item. Lima telur beras lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ada 10, ini 10 kombinasi. Dengan rumus kombinasi ternyata didapatkan 10 kombinasi. Karena sisanya di sini yang di atas berapa tadi? 50% ya kita ya nentuinnya ya. 30% doang nih, 30%. Berarti masuk semua ini ya, masuk semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima itemnya masuk semua. Nah, sehingga ada 10 kita dapatkan. Dan jumlah keluarnya, ya jumlah kejadiannya ada 5, 5, 2, 2, dan seterusnya. Ini kejadiannya, nomor kejadiannya, jangan lupa dikasih nomor kejadian nanti kalau ada tugasnya. Ya, nanti ini juga saya ini ya, saya ini juga sama teman-teman mentor yang lain. Saya diskusikan apakah perlu ada tugas asosiasi apa enggak yang ini. Kenapa? Karena yang tadi di mentor itunya, di mentor yang lainnya itu apakah ini dibahas di awal apa enggak gitu. Kan beda nih, kalau untuk ini kan beda kan bukan video ini. Dibahasnya pada pertemuan keberapa dia. Support. Nah, ini supportnya nih teman-teman ketemu ya, persen support. Kalau untuk confidence-nya gimana Pak? Ya dibagi aja ininya. Dibagi, oh ini belum. Ini belum ke confidence. Kenapa? Karena ini belum rule association rule-nya ya, masih ini ya, masih supportnya. Nanti belum ini maka ini kan gitu belum ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa sih satu-satu maka telur maka beras, telur maka minyak ini dibacanya gitu. Telur maka beli mie, beli telur maka beli gandum, beli beras maka beli minyak, beli beras maka beli mie, beli beras maka beli gandum gitu. Satu-satu tapi apa namanya konsekuensinya satu, terus antecedennya satu ini. Tapi dua. Jadi kalau mau cari confidence-nya udah bisa belum bisa sih bagi aja dibagi berapa kemunculan telur di sini. 6. Nah, kemunculan telur 6 kan? Berarti kalau kemunculan telurnya 6, ya 5 bagi 6 ini confidence-nya 5 bagi 6, ini 5 bagi ini 5 bagi 6, 2 bagi 6, 2 bagi 6. Oh, sorry, telur yang telur. Yang telur 2 bagi 6. Nah, beras berapa kali beras? Beras 6 juga sama dibagi 6 semua berarti. Terus minyak berapa kali? Minyak 6 kali juga bagi 6 semua. Terus mie berapa kali? 3. Nah, berarti dibagi 3 nih yang ini nih, yang sepertiga nih, yang bawah nih. Karena dibagi mie-nya aja kan, dibagi anteseden aja. Yang gandumnya apa? Konsekuen. Ya gitu. Jika telur maka beras gitu. Jika telur maka minyak. Jika telur maka mie dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Berikutnya setelah itu langkah iterasi yang ketiga. Ini tiga ini tiga item. Ini cara bacanya nih. Jika dibeli telur maka dibeli beras. Jika dibeli beras maka dibeli telur. Jika dibeli telur maka dibeli minyak dan seterusnya. Kayak tadi. Nah ini confidence-nya nih. Bagi 6. 5 bagi 6 berapa? Ini itu 5 bagi 6. 5 bagi 6 kali 100%. 83%. Terus sampai di sini ada nggak yang di bawah 30? Sesuai ketentuan dia 30 kan? Tadi nggak ada. Berarti masih masuk semua ini. Ya gitu ya. Ya udah bikin 3 semua. 3 ini. Kalau masuk semua ya 3 berarti. Tuh. Gimana Pak cara ininya, cara kombinasi pakainya? Kalau ini kombinasi aja, kalau mencari ini apa namanya itu susunannya ya. Tiga kombinasi, berapa kali muncul? 4, 2, 0, 1. Nih 0 jelas yang ini nggak ada. Berarti di sini 2, 3, 5, 6, 2, 5, 4. Bagi berapa? Bagi 8. Nah kalau yang tiga ini gimana nih? Tiga ini kan bisa kalau telur maka beras minyak atau kalau telur beras maka minyak. Yang mana? Ini nanti kalau itu masalahnya di permutaan di association rule. Kalau ini masih kombinasi ya udah begini aja ya, gitu. Ini udah begini aja. Ya, jadi ini dibagi berapa kalau masih support ya, support value-nya. Baru nanti confidence nih bagi 5. Jika dibeli telur dan beras maka dibeli minyak. Berarti dua 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 satu ya. Dua satu dua satu dua satu gitu. Telur beras maka minyak, telur minyak maka beras, beras minyak maka telur, telur beras maka minyak dan seterusnya. Dibagi berapa telur telur beras berapa kali keluar? 5 kali berarti nih. Kemudian ini nih beras minyak keluarnya 4 kali dibagi 4 berarti. Apalagi yang ini 6 nih, 6 kali nih. Telur beras ya 6 kali. Oke. Telur beras. Oh, ini satu-satu salah ini berarti dibeli telur maka dibeli beras minyak. Nah, ini jadi dua gesernya. Jadi awalnya antecedennya
satu dulu baru antecedentnya dua atau dua dulu baru satu. Jadi ada beberapa ini ya, beberapa untuk rule-nya gitu ya, untuk nyari confidence. Nah ini teman-teman ya. Jadi di situ cara atau gambaran bagaimana sih cara perhitungannya dari apa namanya sebuah asosiasi yang menggunakan aturan a priori ya gitu ya, atau algoritma a priori namanya. Itu sekali lagi kalau di NIME nanti Borgel ya, Borgel itu eh, di dasarnya sama a priori juga gitu, Borgel itu tapi ya. Sampai sini ada pertanyaan, saya buka dulu ini ya presensinya ya. Saya screen sama sekalian saya screenshot ya. Ya kita ini screenshot error ya screenshotnya ya, nggak keluar. Ya, sini kita simpan. Sekarang lah ini satu ini ya. Nol satu. Ya 01 ya. Kita simpan, sudah simpan sekarang. Oh iya, presensi sebelum saya buka. Yang lupa teman-teman. Presensi 23 jam 9 berapa nih? Ya 9.30 lah ya. Pas 9.30 lebih kita udahan dulu nanti. Lanjutin lagi nanti aja. Hari ini ada kemarin ada tugas kan ya dari itu ya, flow variabel ya. Eh, bukan date and time ya kemarin ya. Bukan flow variabel masih. Masih lama dong berarti. Oh, flow controlnya ada berapa kali? Pertama lagi minggu depan berarti ya.
Sudah saya buka ya presensinya, silakan. Hanya 10 menit ya, teman-teman. Jangan lupa lagi tuh, 10 menit ayo. 10 menit. Oke, sekarang lanjutin lagi. Masih ada waktu, lumayan. Kita lanjutin yang ini. Ya, salah dah. Gimana caranya nih? Ya, lanjut lagi ya. Memahami dan melakukan teknik pencarian association rule dengan NIME. Nah, kalau dengan NIME nih, udah dengan NIME aja ya. Tadi udah selesai ya tadi ya. Soalnya nggak ada latihan, jadi saya percepat ya teman-teman. Kita lihat, kita nggak langsung ke ini ya, nggak langsung ke note yang utama. Kenapa? Karena nanti banyak sekali kasusnya itu yang bukan dari seperti yang note utamanya NIME, standar note-nya NIME. Maksudnya bukan note lagi, workflow. Kan ada workflow-nya untuk asosiasi yang standar kan, yang kemarin juga pada videonya Pak Rio itu sudah pernah disampaikan. Nah, tapi kasusnya itu nanti banyak yang nggak dari awal seperti itu ininya, teman-teman, datanya. Justru datanya dari belakang dia, dari tengah-tengah ke belakang dulu baru maju kayak gitu dia nanti. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat ya maksudnya ya. Jadi di sini ada sebuah data dan data ini sepertinya juga belum ada ya. Belum saya belum nyari kemarin tuh. Ada di mana ini? Ada di coba kita lihat nanti. Jadi di sini ini datanya contohnya nih. Ada customer tuh berarti kan pembeli ya, anggap aja. Customernya 1, 2, 3 berarti pastinya beda orangnya kan gitu. Atau mungkin nggak tahu orangnya siapa, yang penting customer aja dia dia membelilah gitu ya, gitu seperti itu. Pertama dia membeli produknya apel, jeruk dan stroberi. Yang customer kedua adalah pisang dan jeruk. Apel yang ketiga apel, pisang, jeruk dan stroberi. Dia beli yang ketiga adalah jeruk. Nah, di sini ada dua nih, teman-teman, ada dua tabel. Tabel pertama itu eh, data riwayat belanjaan yang dibeli. Nah, tabel kedua itu database. Misalnya antara nama produk dengan harganya masing-masing produk, gitu ya. Jadi ada database, yang satu lagi apa data ininya, data pembeliannya gitu. Yang ditunjukkan oleh tabel kiri di atas adalah daftar belanja dari masing-masing customer 1 sampai 4, atau bisa juga kita katakan sebagai masing-masing transaksi dengan setiap transaksinya menunjukkan pembelian sekelompok produk yang berbeda. Tabel kanan adalah nama-nama satuan produk untuk lookup. Kita bisa menuliskannya pada not tabel kreator ataupun data didapat dari sumber lainnya kita sebut TCA ya gitu. Jadi teman-teman bisa tulis saja dengan tabel kreator langsung. Ya, atau udah dapat dari hasil untuk scanning itu ya, yang barcode itu kalau kita beli sesuatu, kan langsung itu tuh nanti langsung masuk ya ke dalam list gitu kan. Entah itu listnya bentuknya Excel atau database-nya dia, database bentuknya apa Access atau database SQL, database yang lain-lain lah gitu. Kita bisa menuliskannya pada not tabel kreator lain ataupun datanya dapat dari sumber lain tersebut TCB. Nah, ini datanya teman-teman. Kayak gini ya. Anggap aja seperti inilah dua tabelnya datanya. Konversi dari kelompok produk menjadi index collection, sales splitter ya. Jadi
Berikutnya kita ekstrak masing-masing kelompok produk tersebut ke masing-masing kolom dengan node cell splitter. Catatan jika di Excel bisa menggunakan text to column. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk mensplit yang koma ini menjadi masing-masing kolom gitu. Jadi apel sendiri kolomnya, orange sendiri, strawberry sendiri kayak gitu. Itu menggunakan sel splitter. Tentu saja di sini enter delimiternya koma berarti gitu. Di sini ada namanya berarti produk ya tadi ya namanya. Select a column. Kolomnya namanya kolom produk berarti ya di sini. Nah ini. Coba aja teman-teman tulis sendiri di tabel kreator. Coba saya buka name-nya ya. Sebentar saya cari dulu deh ininya. Datanya ada nggak? Data set. Nggak ada ya tentunya belum saya cari datanya sepertinya. Lupa saya. Harusnya sih udah dicari, disiapin dulu nih. Di sini ada nggak? Nggak ada juga. Ya, kita tulis aja kalau gitu ya. Bentar-bentar. Mana ya tadi di sini? Tugas 10. Nggak ada ya. Beneran. Sentiment classification adanya di sini.
Oke deh, tidak ada teman-teman. Oke, kalau gitu kita ambil aja ini. Lanjut aja ya. Kita bikin baru aja deh. Saya sebenarnya udah ada sih kemarin dibikin ini sama saya. Association ya, kita buat aja. Coba, tapi nggak sampai selesai sih ya, karena kita udahan nih sebentar lagi nih. Ntar dulu di sini. Teman-teman jangan lupa presensi. Ada yang lupa presensinya? Coba kalau lupa ditulis aja di chat. Ya namanya orang kan bisa lupa memang ya. Kayak saya ini lupa mulu ini jadinya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjutkan ke di sini kita buka bikin aja baru atau di sini mungkin jangan ada nih. Di sini association. Nah, ini ada nih kayaknya nih di sini kali. Rule for association rule, association mining, rule market based analysis, association apa nih? Yang ini kok agak beda namanya nih. Oh, bukan ini. Ini apply. Ini apa bakery? Oh, yang ini yang hasil buatan dari kemarin, yang tahun tahun kemarin ini ya, bikinannya nih. Nah, ini saya cukup apa ya namanya ya, walaupun cukup nggak terlalu kompleks, tapi saya sangat terkesan ini ya, dia bisa membuat ini. Artinya dia ngelogika sendiri gitu ya, tapi sedikit beberapa yang perlu ini juga sih diluruskan. Tapi dia udah bisa ini. Saya juga kaget. Bisa ya, berarti benar-benar paham lah gitu ya dia ya. Jadi dia bolak-balik karena datanya itu kebetulan tidak sama dengan apa yang dipelajari kemarin itu. Artinya dibalik kita harus dibalik dulu arahnya. Ini dari ini ya kelompok yang kemarin di tahun kemarin ini. Karena yang lainnya hilang nih. Kebetulan ada di sini masih nih. Masih di laptopnya. Kalau yang ini kayaknya sih ini nih datanya. Coba kita lihat. Nah, benar ini datanya teman-teman. Oke ya, berarti yang ini datanya ya kita lihat nanti ya. Berarti udah ada nih. Jadi pertama silakan teman-teman bikin aja dulu tulis di tabel kreator atau mau bikin lagi. Kalau bikin lagi boleh sini berarti saya keluarin dulu ya name-nya. Sampai jam 9.45 aja berarti ya. Ada chat nih. Siapa yang ngechat nih? Ya, presensi ketinggalan ditulis aja situ nanti saya copy. Saya absenin ya. Tulis di chat aja. Ya, salah. Ya, kita nulis di sini aja deh. Kemarin ada yang skripsi bikin ini teman-teman nih, bikin yang dari integrasi. Mudah sekali sebenarnya siapa ya, simple. Tapi gara-gara salah data itu ya, apa salah arah itu jadinya gimana caranya supaya itu masih bisa diperbaiki, ya, masih bisa digunakan. Karena udah ketahuan salah arahnya tuh udah bab 4 ya. Baru, baru saya gitu ya tahu. Waduh, ini kamu salah, ini harusnya klasifikasi nih saya bilang gitu kan. Gimana caranya nih? Saya bilang gitu. Ya udah pokoknya akhirnya bisa ya, bisa diakalin. Gimana caranya? Nggak banyak sih dia panjang sampai sedikit lagi ke sini visualisasi itu sebenarnya begitu. Cuma datanya itu yang agak-agak bikin sulit ini ya. Datanya sederhana sekali soalnya. Nah, supaya pas ke saya mulai istilahnya mulai diskusi lagi dengan saya itu pas sudah 4 bab dia.
Udah di ACC, udah di ACC. Sedikit lagi berarti kan itu. Oke, kita ini ya. Klik kanan di sini, pilih new name workflow. Kita gunakan ini asosiasi. Aduh, salah lagi. Ya, di close dulu aja. Close dulu. Di sini kita coba lihat di ini ya. Rename aja bisa rename. Asosiasi satu. Supaya jelas. Kalau nggak dibikin dari awal itu nantinya nggak jelas gitu katanya kan. Nah, makanya kemarin aja masih banyak yang ada yang beberapa yang tidak paham tuh tentang masang not ininya. Nah, sekarang kita tadi apa? Tabel kreator ya. Pak, kenapa pakai tabel kreator, Pak? Boleh boleh dibuat di CSV, di Notepad boleh. Boleh dibuat menggunakan Excel boleh. Ya, boleh dengan database SQL boleh, SQLite boleh dan seterusnya lah. Pokoknya kalau menggunakan tabel kreator ya kita kalau mau nambah, mau ngurangi itu langsung di sininya enak gitu. Dan ini bisa berjuta-juta baris, boleh bisa gitu. Kalau mentok, ada kalau enggak sampai juta. Dia berapa juta gitu, 1 juta kalau nggak salah lebih, 2 juta apa? Terus habis mentok tambah lagi gitu, digabung lagi dengan konkatenat, di append. Nah itu dicoba-coba aja teman-teman ya gitu. Kita sekarang gunakan ini tabel kreator. Teman-teman tulis sendiri aja di situ ya. Klik yang atas nih, klik 2 kali. Saya namanya customer ya. Customer ya di sini. Oke, apa ininya? Eh, tipe datanya string. Oke ya, string aja deh. Kita customer satu. Bisa di ini nggak nih? Nggak bisa Pak. Nggak bisa di autofill nggak bisa ya. Nah gitu, satu. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. 1, 2, 3, 4. Tiga lagi berarti. Oh, pastanya satu-satu ya. Mungkin biar ini kali, biar apa. Atau mungkin ada caranya, saya nggak tahu. Belum tahu. Coba teman-teman kasih tahu saya. Pak, ada caranya Pak ini Pak. Nah kan, jadi saya juga kebantu. Apple, orange, strawberry. Apalagi banana, orange. Nah ini kopi aja dari sini. Karena dia sama dia. Tuh. Apple, banana, orange, strawberry. Apel, pisang, orange, strawberry. Dan yang terakhir ada orange. Jadi ada 4 transaksi yang sederhana ya teman-teman di sini. Oh iya, nama volumenya saya namain produk, produk di sini ya. Dan string juga. Saya mau tanya, apakah kalau kita bilang asosiat, jangan tapi jangan dibalik ya. Pertanyaannya harusnya ini apakah supervised atau unsupervised itu dulu. Apa yang membedakan label? Oh, nggak ada labelnya ini. Kalau gitu ini unsupervised. Unsupervised-nya apakah clustering atau association? Oh, ini numerik semua, clustering. Kalau ini nominal association. Association. Ada nominalnya maksudnya ya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, berikutnya di tabel kedua kita buat di sini cukup sederhana tabel keduanya ya. Ini kita copy aja, copy paste biar cepat. Ini berarti apa nih? Nama customer. Ini jangan lupa nih ditulis ini dan daftar produk belanjaan, produk yang dibeli. Jadi harus lengkap kalau bisa. Yang ini
Daftar item produk. Gini. Kita berarti kita hapus ya yang ini ya. Kita hapus aja nih, delete kolom. Nah, sekarang kita tinggal ini aja, hapus supaya supaya sama tulisannya. Kenapa saya copy itu? Kalau takutnya nggak sama, A-nya kurang atau R-nya ada yang satu, ada yang dua gitu kan. Nah, kalau gitu kan nanti nggak matching lookupnya. Wah, ini salah nih. Ini strawberry harus saya. Jadi strawberry. Oke, strawberry udah ya. Berarti produk aja nih. Ini kok dia ini ada ini di sini sih, tengah-tengah ini. Mungkin karena ini kurang ke sini. Oke ya, ini kita oke aja. Tinggal kita eksekusi dua-duanya. Kita cek lagi datanya di sini. Nah, ini kan datanya nih, teman-teman tuh. Perhatikan teman-teman. Di sini datanya masih dalam bentuk apa? Ininya formatnya atau apa namanya tipe datanya apa nih? String ya pastinya ada S tuh. Tadi saya mau nanya tapi taunya ada tulisan S di sini ya udah string berarti. Nggak usah ditanya lagi berarti ya. Oke. Kalau masih ada tulisan S masih juga bingung, nggak bisa jawab ya repot juga kalau kayak gitu. Berarti nggak fokus tuh ya lagi jalan-jalan itu ya pikirannya itu. Oke, kemudian yang kedua di sini adalah string juga datanya. Dua-duanya string. Nah, kalau di Excel, masih ya, saya ingetin Excel lagi deh supaya benar-benar terlihat visualnya gitu teman-teman di sini. Nah, data tadi itu kita copy ke sini ya. Bisa nggak di copy dari sini? Copy ya, kita paste ke sini nih. Excel. Gini ya. Ya, udah per kolom ini sih tapi. Berarti harus di sini kalau gitu ngopinya. Pastenya nih. Jadi pakai pakai apa, teman-teman? Pakai koma ya gitu ya. Koma, koma. Kalau banyak pakai apa? Power query lah kalau banyak mah. Kalau banyak ruwet, banyak dan ruwet nah pakai power query itu. Tapi kalau misalnya nggak banyak, nggak ruwet ya, udah aja Excel. Coba saya copy ya, saya copy lagi. Bisa nggak dia di sini kayak tadi? Paste A. Nah kan bisa ya tuh. Dia jadi satu sel. Masih ingat ya? Ini dibagi dengan data text to column ya delimited. Delimitednya pakai apa? Pakai ini saya udah screenshot ya, udah ya. Saya screen ya. Pakai koma. Nah, udah mulai kepisahkan tuh. Kenapa kok ada yang kepisahnya? Oh iya benar, benar. Koma ya. Next, text. Oke, finish. Udah kepisah tuh teman-teman dari dia tuh. Tuh. Kalau sederhana sih langsung kepisah di Excel gitu ya. Tapi kalau yang rumit-rumit ya pakai Power Query aja. Gini, tuh udah kepisah teman-teman tuh. Begitu nah prosesnya di sini nanti yang akan terjadi, yang akan kita lakukan, yaitu kita lakukan menggunakan cell splitter di sini. Cell splitter. Oke, di sini ya, di atas nih. Kita akan pecah dia cell splitter di sini. Apa yang dipecah kolomnya? Ya kolom produk ya, ini kolom produk. Apa misalnya koma sama aja kan dengan yang tadi tuh. Apalagi remove leading and trailing white space. Apa nih teman-teman? Trim. Apa nih berarti menghilangkan kelebihan spasi kiri, kanan maupun tengah. Itu semuanya. Terus mau dijadikan kolom baru ataukah menghapus kolom yang sudah ada di situ? Nah, gitu yang mau jadi kolom baru apa enggak? Jadi kolom baru aja ya misalnya. Gampang nanti di kolom filter aja gitu. Ini prosesnya proses apa, Pak? Ini prosesnya pre-processing data.
atau data preparation termasuk kalau kalau data preparation termasuknya adalah yang termasuk leading atau termasuk data aksesnya juga membuka datanya gitu. Kita oke, ini kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah terpisah kayak tadi masing-masing ini. R itu apa ya R tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak R ini apa nih? R0, R1 ini apa nih? Jadi di ini ya, dipisah. Nah, tapi ini ada masih ada kolom aslinya nih yang ini kolom aslinya nih. Nih karena kan tadi kita kan new kolom kan. Kalau diganti ya langsung dihapus dia langsung ke sini. Jadi dipisah. Yang tidak ada ya tanda tanya merah ini yang kosong. Tadi kan ini cuma tiga ini kan tiga benda kan itu tiga benda. Oke, gitu aja nih. Oke, saya ulang di sini ya. Kita hapus asset remove duplicate. Oh sorry. Asset remove duplicates as new column. Ntar outputnya as list ya. Kalau list lain lagi, dia list itu kayak ya array-nya ya. Kalau list itu array-nya. Coba kita yang remove duplicate. Harusnya sih di remove yang aslinya nanti. Enggak ya, justru ya enggak dihapus dia jadi array ya, jadi array. Tuh, jadi harus ingat juga nih, ini penting soalnya nih. Ini string ya tadi ya. Nah, ini array. Bentuknya array nih. AR tadi tuh. Jadi dia dibentuk array itu untuk apa? Untuk database, untuk apa? Untuk lebih gampang untuk sistemnya untuk membaca gitu ini. Ya kalau orang yang pernah belajar database paham lah, gitu ya. Berarti saya kembalikan ini kok nggak bisa dihapus yang itunya ya berarti S Oh ini oh, bukan. Yang mana sih untuk ngapus yang aslinya itu? Ini dia nih, ini ya. Saya maksudnya. Oke ini. Remove input column. Nah berarti dia yang aslinya kehapus di sini. Nah kan, udah yang asli kehapus aja, jadi ada ini aja. Cuman memang kalau di name ini ada tanda tanyanya gitu. Kalau di Excel kan nggak ada ya kosong aja gitu kan seperti itu. Oke, mungkin sampai berapa ini ya? Dua lagi ya, dua ini lagi aja, dua atau tiga not lagi aja. Oke, saya sebutin. Nah, tadi kan sebenarnya bisa langsung dibikin array di sini teman-teman ya, di sini atau list ya, sama aja. Kalau memang mau dibikin atau kita bikinnya dengan not yang sendiri, yaitu array tapi bentuknya collection namanya. Ada namanya dokumen. Nah, nanti bentuk dokumen ada bentuk collection. Ini semuanya sebenarnya terkait dengan database sih, bahasa database ini sebenarnya. Ya. Jadi kita collection ya. Ini pernah saya ini kan demokan kan waktu di awal-awal di apa OCAP ya atau di mana itu eh, collection ini, collection column ini. Nah ini, hampir sama dengan group by juga sebenarnya. Create collection column. Nah bagaimana cara memecah kembali dari collection? Perhatikan lagi bentuknya tadi adalah per kolom nih yang ini tuh. Awalnya dia satu kolom dibatasin koma tapi string. Ya gitu ya. Sekarang ini masing-masing kolom tapi string, masih string juga gitu ya. Nah, sekarang paham ya teman-teman ya. Nah, di sini di repeat ulang nih nanti. Nanti di sini di apa namanya? Disusun ulang ya, disusun ulang menjadi array kalau di sini nanti. Nanti kita susun ulang berarti di sini kolom apa yang digunakan ya untuk apa namanya itu customer tadi yang pertama kita kolom ini yang array-array tadi tuh kalau customer kan beda itu sendiri dah ya nggak kita pakai untuk ininya yang kita akan jadikan apa namanya itu list data gitu list pembelian tapi bentuknya array bukan lagi string nanti gitu gitu ya di sini kemudian ignore missing value remove aggregate column from aggregated column. Nah, ini. Jadi kalau ada kolom yang diagregasi, itu di remove aggregation value. Itu namanya kita namain produk lagi aja ya, produk. Oke. Nah, sekarang jadi begini kayak tadi tuh. Sama dengan list yang tadi sebenarnya sistem ini lebih
Kalau satu note sendiri nanti lebih enak kan ini ya kita apa manajemennya atau pengaturannya. Kok sama Pak dengan yang awal Pak ini Pak? Nah beda Pak teman-teman. Ini untuk pembacaan database-nya lebih lebih mudah karena array ini. Jadi kayak misalnya teman-teman gini, masih ingat nggak ketika di Excel kita mau mengisi sel kosong bersama-sama bareng-bareng dalam satu tabel yang banyak, misalnya ada 100 sel kosong, sama dengan tekan kontrol apa tuh? Kontrol enter kalau nggak salah ya. Kontrol enter. Nah, itu array namanya. Jadi nanti dia ada si sistemnya itu bisa mengolahnya lebih lebih mudah. Ada apa dari sistem database sih sebenarnya. Kalau teman-teman tahu database ya kita. Jadi bisa secara bersamaan dengan sifat yang sama, nanti otomatis bisa dilakukan bersamaan gitu di situ. Ya harus ke sana dulu kalau mau ya ke database dulu di awal nanti baru paham. Ini pokoknya array aja lah ini ya bentuknya ya gitu. Jadi beda nih dengan yang tadi. Kalau yang tadi string, kalau ini lihat nih di sini ya. Tipe datanya beda tuh. Bukan ini list nih atau daftar atau array. Bukan tipe data string. Begitu juga dengan tipe data dokumen, Pak. Nggak ada, Pak. Saya nggak pernah lihat, Pak, dot dokumen gitu kan. Nah, di Name ada nanti. Di Python juga ada ya gitu ya. Gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi, jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih. Kalau teman-teman sudah bisa jawab ini, selesai kita ya. Di note ini. Saya akan nanya note ini ya. Kita akan gunakan. Ini kan perhatikan teman-teman. Tuh seperti ini kan. Tuh, gini. Nah, sekarang saya akan. Oh, tapi harus ke joiner dulu ya. Nanti kalau mau nanya ini ya. Ungroup. Kita ungroup. Ya, oke lah. Kita lihat aja di sini. Jadi kita akan ungroup tadi kolom produk kita ungroup ya. Tadi sudah di ini lagi disambung lagi tadi daftar list kita pecah lagi di ungroup. Nah, untuk apa ungroup ini? Itu sebenarnya sama dengan transform ya dia, transform atau dibalik datanya apa diputar di datanya gitu sama. Kalau kita ini skip missing value-nya, skip empty collection, kayak kita oke aja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, gini teman-teman tuh. Seperti ini jadinya. Kesimpulannya, tadi kalau nggak dibikin array, bisa nggak Pak? Dari string tadi yang koma-koma itu, dari awal, langsung dibikin ke bawah begini. Bisa nggak? Kesimpulan teman-teman. Kalau diputar gimana? Di transform. Nih, kolom transposer. Coba kita lihat. Kolom tran transpose. Ada di sini. Table transposer, sorry. Coba ya dari awal sini ya. Kita ke table transposer. Automatic. Nah, ternyata jadinya yang tadinya customer product ke kanan ya kan? Ya, sekarang customer dua, customer satu jadinya hanya ke bawah ininya aja. Tapi nggak jadi kayak tadi tuh, teman-teman tuh. Tuh nggak jadi ke bawah satu-satu, dia tetap tetap dia jadi satu kesatuan ininya, listnya tuh. Kayak gininya nih, string-stringnya. Itu yang pertama. Coba sekarang saya gunakan yang membalik itu apa lagi? Unpivot. Unpivot, unpivot ya di sini ya. Kita coba lagi ya di sini. Kita gunakan unpivot sekarang. Yang saya pivot itu yang produk berarti ya. Ya, produk berarti. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini unpivot memang. Di sini produk, 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 produk. Mana customernya? Customer satu, produk satu, customer dua. Tapi lihat di sini masih belum bisa misah. Nah, artinya memang sistemnya name seperti itu, gitu. Kalau di Excel kan sudah dipisah per kolom, kemudian kita mau jadikan dia ini di unpivot itu di Excel.
Bisa. Jadi dia ke bawah jadinya. Tapi udah dipisahin dulu. Kayaknya sih bisa deh kalau di sini deh unpivot deh coba. Dari sini ya berarti. Kalau Excel dia dari sini harusnya kalau Excel. Kita pivotnya yang ini kita pivot unpivot. Yang ini enggak ya, yang customernya. Kita oke, coba kita cek di unpivot. Nah, kita lihat di sini enggak satu-satu ya berarti ya. Customer satu Apple pasangan dari produk ini ya. Produk nol, customer satu. Ada yang aslinya nggak nih? Yang aslinya mana? Customer satu, customer dua, customer tiga. Customer satu sama produk nol ini. Ini sama ini gitu ya. Kayak gitu. Satu-satu dia. Tapi nggak rapi. Memang bisa sih kayak gini hampir-hampir berhasil nih. Tinggal dipotong-potong aja nanti dihapus-hapus saja mana yang nggak perlu. Nah, terus dikasih unik nanti ya, sehingga nanti diambil yang paling yang tidak berulang aja. Yang ini berarti ini berulang juga, semua berulang mas ini kalau unpivot. Justru yang nggak berulang itu yang di pivotnya nanti. Berarti habis ini kita pivot kan gitu kan. Di pivot untuk agregasi, agregasi nanti yang dikumpulkan aja, yang unik, yang tidak berulangnya. Jadi setelah ini mungkin bisa pivot tadi, tapi waktunya nanti ya. Itu aja dulu. Oke, jadi sementara kita ini, sehingga hasil terakhirnya itu seperti ini. Nih, customer satu Apple. Jadi customer satu kan beli tiga barang kan tadi. Apple, orange, strawberry. Customer 2 beli dua barang. Customer 3 beli empat barang. Satu, dua, tiga, empat. Customer 4 beli satu barang. Ya jadinya ke bawah dia listnya. Ini kayak gini. Kayak gitu. Oke ya. Kayaknya itu dulu mungkin untuk hari ini teman-teman. Nanti lanjutkan lagi deh. Ini ada apa nanti untuk apa namanya itu mungkin untuk apa ya namanya? Rekamannya nanti ya. Nanti sekalian saya hari Senin aja yang saya bagiin ya. Teman-teman kerjain tugas yang hari ini aja, yang kemarin aja dulu. Sama yang hari Sabtu. Nanti hari Sabtu juga ada tugas lagi. Jadi nanti untuk yang ini saya teruskan hari Senin, disambung nanti rekamannya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya belum tanya dulu nih. Ini kalau saya pivot berarti silakan. Saya tunggu sebentar. Ada pertanyaan nggak? Kemana nih pivotnya nih? Kolom customer itu di grup ya. Grup. Susah ya. Ini acak-acakan ya masih ya. Masih agak sulit nih kalau di pivot nih. Customer sama produk Apple ada tiga satu. Iya masih nggak bisa dia masih berkolom-kolom ya. Jadi bukan customer satu tuh yang tadi apple, orange, ini kan gitu kan strawberry. Nah ini banana, orange gitu kan. Ini apple, banana, orange ke bawah gitu seperti itu. Dibalik jadi tidak bisa tetap ya. Jadi harus dibikin collection dulu, baru di ungroup. Nanti dia ke bawah arahnya. Kalau pertanyaan teman-teman? Baik. Tadi yang tidak apa absennya ketinggalan sekarang di saya mau kopi ini. Jangan sampai lupa. Ada siapa lagi yang belum? Ntar ya ada yang nanya ya. Ntar dulu saya mau kopi dulu nih supaya nggak lupa. Ada yang nanya untuk yang association ini hanya ada di mentoring saja. Apa ada di video pembelajaran juga? Ada di mentoring aja ya. Tidak ada di video. Ya gitu. Jadi anggap aja sebagai tambahan lah. Tapi nanti ada dua data pilihan yang menggunakan association, teman-teman. Jadi silakan kalau mau dipilih nanti. Ya, berarti harus selesai dulu ini kalau mau milih itu nanti ya. Mungkin habis 10 variabel lah saya baginya mungkin minggu depan lah berarti. Karena berdasarkan dari pembicaraan tuh nggak bisa sekarang.
Pak absensinya dari tadi tidak bisa. Oke, nanti saya isi. Nanti saya isin ke DK ya. Saya isi nanti. Ya, yang dua tadi ya. Ada lagi yang ketinggalan absensi, presensi teman-teman. Baik, kalau tidak ada, kita akhirin baca hamdalah dulu ya. Kita lanjutkan insya Allah hari Senin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya.